Sudah mulai ya? Apakah suaranya jelas? Oke, di sini akan saya mulai. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi minggu lalu, yaitu tentang analisa, artinya menganalisis potensi dan daya tarik wisata. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya mari kita berdoa agar kegiatan belajar kita bisa terlaksana dengan lancar dan barokah. Menganalisis potensi dan daya tarik wisata. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis potensi dan daya tarik wisata. Kompetensi dasar 4.7 artinya membuat perencanaan daya tarik wisata. Indikatornya yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian potensi wisata, membedakan macam-macam potensi wisata, menjelaskan pengertian daya tarik wisata, menentukan persyaratan daya tarik wisata. Adapun indikator 4.7 yaitu mengidentifikasi perencanaan daya tarik wisata, menyiapkan kelengkapan bahan dalam membuat perencanaan daya tarik wisata, membuat perencanaan daya tarik wisata. Oke. Mari kita pelajari apa itu potensi dan daya tarik wisata. Nanti kita akan pelajari juga apa saja macam-macam potensi dan daya tarik wisata, apa saja unsur-unsur pengembangan produk wisata, dan apa saja syarat dari daya tarik wisata. Nomor 1, apa itu potensi dan daya tarik wisata? Potensi dan daya tarik wisata. Potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Lalu, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keindahan, keunikan, dan nilai berupa keanekaragaman, kekayaan wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan wisata. Lalu apa kesimpulannya? Potensi dan daya tarik wisata itu artinya daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keindahan, keunikan yang masih bisa dikembangkan kembali. Segala sesuatu bentuk wisata yang memiliki keindahan, keunikan, keanekaragaman, dan masih bisa dikembangkan lagi, masih ada potensinya. Tuh. Apa saja macam-macam potensi dan daya tarik wisata? Ada berbagai macam jenis, ya, diantaranya yaitu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu Taman Nasional Baluran. Baluran ini letaknya di Situbondo atau perbatasan dengan Banyuwangi. Ini asli ciptaan Tuhan, tidak ada rekayasa atau dibuat. Ini dijuluki sebagai Africa of Java. Lalu juga Kawah Ijen contohnya. Di Kawah Ijen ini memiliki keunikan yaitu blue fire. Blue fire di sini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Indonesia, lokasinya di Kawah Ijen, Banyuwangi, dan juga di Iceland. Lalu hasil karya manusia. Jadi potensi dari hasil karya manusia, yaitu contohnya adalah Museum Blambangan. Museum Blambangan ini lokasinya di Banyuwangi, didirikan pada tahun 1977, ya, tepatnya tanggal 25 Desember. Ini adalah museum sejarah zaman Majapahit, lokasinya di Blambangan. Lalu juga Gandrung Sewu. Nah, di sini adalah satu event di Banyuwangi. Ini biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Ini biasanya bentuknya adalah
aneka ragam dari budaya. Kalau di sini adalah tari gandrung. Lalu jenisnya juga ada lagi adalah perpaduan buatan manusia dan keadaan alami. Contohnya di waduk Bajul Mati. Asalnya adalah sebuah waduk, lalu diracik, dibuat sebagai untuk tempat wisata. Juga agrowisata Taman Suruh. Ini juga sama. Yaitu taman rekreasi dan pemandian. Bisa sebagai taman, tapi juga ada tempat pemandiannya. Usaha daya tarik wisata. Usaha daya tarik wisata alam. Daya tariknya alam, yaitu menikmati tentang keanekaragaman alam. Contoh lain adalah Cagar Alam Krakatau, Kebun Binatang Surabaya, dan Taman Safari Indonesia Bogor. Usaha daya tarik budaya. Usaha untuk mengelola suatu tempat tertentu yang bertujuan untuk melestarikan budaya. Contohnya Saung Angklung Ujo, ini di Bandung. Di Bandung ini mengenalkan untuk kebudayaan Sunda. Lalu usaha daya tarik wisata minat khusus. Contoh adalah ini, usaha daya tarik wisata minat khusus biasanya menawarkan suatu kegiatan wisata yang menonjol. Kalau di contoh di bawah ini ada perkebunan teh Gunung Gambir. Yang menonjol apa ya? Perkebunan teh. Jadi daya tariknya adalah pemandangan dari kebun teh. Dan juga contoh yang kedua adalah Arung Jeram Ciwidey. Nah, ini bagi yang suka wisata, yaitu di Arung Jeram khususnya minat untuk mencari adrenalin. Nah, ini di Arung Jeram Ciwidey. Lalu apa syarat-syarat dari daya tarik wisata? Ada 7, yaitu what to see. What to see, apa yang bisa kita lihat. Nah, contohnya di sana pemandangan atau yang bisa mengikat atau mengikat para wisatawan. Apa yang dilihat? Contohnya yaitu ya pemandangan atau pantai atau apa. Nah, itu apa yang bisa kita lihat. Lalu what to do. What to do ini adalah apa yang kita lakukan setelah kita berkunjung ke sana. Apa yang kita lakukan di sana? Nah, apakah di sana menawarkan kegiatan-kegiatan tertentu atau fasilitas tertentu? Nah, contohnya ya, bisa renang, ada lagi contohnya lain-lain, atau permainan-permainan di Taman Ancol. Nah, biasanya kan ada permainan-permainan. Lalu yang ketiga, what to buy, atau apa yang kita beli. Nah, di sini kalau daya tarik wisata apa yang kita beli biasanya contohnya adalah ketika kita pergi ke Jogja. Di situ ada pasar Malioboro, tempat kita jual atau tempat orang jual dan kita beli barang oleh-oleh di sana. Lalu yang selanjutnya adalah what to arrive, artinya transportasi. Nah, transportasi yang memadai juga menunjang pengunjung untuk bisa datang. Jadi aksesnya itu mudah untuk dicapai. Lalu selanjutnya what to stay atau what to stay. Nah, what to stay di sini adalah berhubungan dengan akomodasi, tempat tinggal. Apakah ada di sana tempat tinggal untuk menginap atau mungkin beristirahat? Nah, itu juga harus mendukung. Nah, yang selanjutnya adalah things that satisfy atau things that satisfy.
Di sini suatu hal yang membuat kita merasa puas walaupun di situ lokasinya sangat jauh, bisa membuat badan kita capek. Contohnya naik gunung, hiking, terus renang di mana di mana itu ombak sangat tidak begitu berbahaya, ya kan? Pemandangannya indah, walaupun capek, walaupun jauh, tapi sebanding dengan apa yang dirasakan, gitu. Merasa puas. Naik gunung jauh, capek, pegelinu dan lain-lain, tapi setelah kita nyampe atas itu pemandangannya indah. Nah, itu berarti bisa memuaskan. Lalu yang terakhir adalah lures to travel, artinya segala sesuatu yang menjadi daya pikat yang membuat orang itu bisa kembali. Oh, cocok, recommended, tempatnya recommended untuk berlibur atau untuk wisata. Lalu apa saja unsur-unsur pengembangan pariwisata? Pengembangan pariwisata merupakan usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Itu menurut Peirce dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1981. Di sini diantaranya adalah unsur-unsurnya yaitu atraksi wisata, agar orang mau datang. Di situ diadakan acara atau mungkin pertunjukan-pertunjukan. Nah, ini biasanya di tempat-tempat yang biasanya diadakan, ya kalau di sini contohnya ya di Bali. Di Bali itu mungkin ada pertunjukan budaya, atau mungkin kalau di tempat-tempat yang modern, wisata modern, mungkin ya ada konser atau apa. Nah, itu. Lalu juga promosi dan pemasaran. Agar bisa berkembang harus ada promosi, ada pemasarannya. Unsur pariwisata sangat penting untuk berkembangnya suatu tempat wisata tersebut. Ya, diantaranya ya pasar wisata juga menjadi sebuah unsur, karena nanti seorang wisatawan itu juga kadang membutuhkan tempat untuk berbelanja barang kebutuhan maupun belanja untuk oleh-oleh. Transportasi dan selanjutnya masyarakat. Unsur pariwisata yang penting untuk pengembangan suatu tempat wisata tersebut jika mendukung transportasinya dan masyarakatnya. Itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Mungkin banyak kekurangannya, banyak sekali kekurangannya ya, karena ini mungkin pertemuan pertama kali dengan Bapak. Ya, banyak kurang lebihnya, mungkin kedepannya akan diperbaiki lagi. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul khaliyata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.